Polda NTT klarifikasi penanganan kasus kode etik profesi Polri terkait kasus penyelidikan BBM. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menerima 3 jenazah PMI asal NTT. Pantai Cendawa jadi destinasi wisata baru di perbatasan Kota Kupang, yang kini menawarkan pesona pantainya yang memukau. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Novita Lelukenda, selamat menyaksikan Timor Sepekan di Timor TV. Ini TV Kotong. Polda NTT menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap Ibda Rudi Soik yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan standar operasional penyelidikan Polri. Berikut informasi selengkapnya. Bidang Hubungan Masyarakat Bithumas Polda Nusa Tenggara Timur mengadakan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai penanganan kasus kode etik profesi Polri kepada Ibda Rudi Soik yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Konferensi pers ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi serta didampingi oleh beberapa pejabat dari Bid Propam Polda NTT. Kabid Humas Arya Sandi menjelaskan pada kasus penimbunan BBM, Ibda Rudi Soik terbukti dalam menjalankan tugas tidak dapat menunjukkan administrasi penyelidikan sebagaimana sesuai dengan standar operasional penyelidikan dalam perkara tersebut. Di mana faktanya penyelidikan dengan memasang polis lain tersebut dilakukan belum adanya tindak pidana dan tidak menemukan barang bukti berupa minyak subsidi jenis solar pada tanggal 27 Juli 2024. Dan terkait dengan penyelidikan Ibda Rudi Soik pada saat itu dilakukan saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukkan administrasi penyelidikan penyalahgunaan penimbunan BBM dengan melakukan pengawasan polis. Melalui konferensi pers ini, Kabid Humas Polda NTT Arya Sandi menjelaskan, atas OTT ini Ibda Rudi Soik telah diputus melalui sidang putusan kode etik pada tanggal 28 Agustus 2024 sehingga dikenakan sanksi yang berlaku. Itu berupa sanksi etika. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian permintaan maaf secara lisan kepada institusi Polri dan pihak yang dirugikan. Dalam hal ini suami dari anggota kita yang bersama-sama pada saat itu. Kemudian sanksi administrasi berupa penempatan dalam tempat khusus selama 14 hari. Kemudian mutasi bersifat demosi atau tour of area keluar wilayah Polda Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun. Melalui konferensi pers yang disampaikan, Kabid Humas Polda NTT Arya Sandi berharap nantinya tidak ada lagi hoaks yang beredar di masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Kamis 12 September 2024. Dalam arahannya, Presiden berharap transformasi pola pikir menjadi pesan yang dapat dibawa pulang ke daerah masing-masing. Berikut laporan redaksi Antara untuk Timor TV. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis 12 September. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa kegiatan yang digelar di Ibu Kota baru itu mengangkat semangat transformasi yang diharapkannya dapat diterjemahkan menjadi perubahan pola pikir dalam struktur TNI dan Polri. Menurut Presiden, transformasi pola pikir serta budaya kerja ke arah yang lebih baik menjadi faktor penting untuk membentuk mental bangsa yang maju.
Presiden juga mengingatkan terkait sifat mengayomi dan humanis sebagai peran yang perlu dijalankan oleh aparat penegak hukum, alih-alih bertindak dengan kekerasan atau berperilaku buruk, karena di zaman keterbukaan ini dampaknya dapat menjadi begitu besar. Semangat ini yang saya harapkan bisa saudara-saudara bawa sekembalinya dari IKN Nusantara. Semangat memperbaiki tata kelola, semangat memperbaiki manajemen birokrasi, baik yang ada di TNI maupun yang ada di Polri, agar TNI dan Polri semakin profesional. Sehingga rakyat makin merasa terlindungi, sehingga rakyat semakin merasa diayomi. Presiden Jokowi menutup pidatonya dengan permintaan agar TNI dan Polri dapat berperan dalam menjaga stabilitas, terutama di masa transisi pemerintahan saat ini. Ia pun memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas dedikasi dan kerja keras selama masa pemerintahannya dan meminta maaf jika selama masa tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan atau dirasa belum maksimal. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Komisi Pemilihan Umum KPU Belu melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula dan pemilih muda dalam pemilihan kepala daerah 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di SMA Negeri 1 Tasifeto Barat pada Rabu 11 September 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan pemilih muda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu yang akan digelar pada 27 November mendatang. Kegiatan yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Tasifeto Barat ini dihadiri 50 siswa yang berusia 17 tahun dan telah memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 mendatang. Hadir sebagai pemateri anggota KPU Belu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Maria Gisela Lumis menyebut, tujuan kegiatan ini adalah bentuk pemberian pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda. Dirinya berharap kehadiran para peserta dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Pemilih pemula memang tadi sudah juga kita sampaikan dalam sosialisasi bahwa mereka ke TPS dan KPU memastikan untuk nanti melayani dengan penuh hati, melayani dengan penuh senyum, bahwa semua, jangankan pemilih pemula, semua masyarakat Raibin tercinta yang memenuhi syarat akan dilayani dengan baik di TPS nanti. Kemudian karena memang pemilih pemula ini merupakan pengalaman pertama kali bagi mereka untuk ke TPS untuk memberikan suara, dan kami pastikan mereka nyaman di TPS yang nanti mereka kunjungi. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tasifeto Barat, Hubertus Kapur menyebut, pihak sekolah juga akan membantu menyukseskan pesta demokrasi dengan partisipasi pemilih pemula di sekolahnya, dengan cara mendorong para siswa untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik, agar terdaftar sebagai warga yang telah memiliki hak pilih pada Pilkada 2024. Kami sangat bangga karena dari KPU bisa mendatangi sekolah kami, sehingga sangat bermanfaat bagi anak-anak sebagai pemilih pemula untuk mengikuti Pilkada pada tanggal 27 September 2024, 27 November 2024. Itu dari sekolah, ini kami sering himbau, setiap kali apel pagi itu sering, ya yang belum punya IKTP segera proses, kemudian dalam kegiatan seharian tetap jaga netralitas. Ya. Dan setiap guru di kelas juga mengatakan hal yang sama. Iya. Ya, di kelas juga seperti itu. Total murid di sini ada berapa? 750. Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting bagi pemilih pemula dalam memahami dan merasakan tanggung jawab sebagai bagian dari proses demokrasi. Diharapkan materi yang diberikan bermanfaat dalam mendorong generasi muda untuk aktif berpartisipasi memberikan hak suaranya demi masa depan bangsa yang lebih baik. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan.
Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu resmi dilantik dan diambil sumpah. Kursi Ketua DPRD Belu dipercayakan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan total 4 kursi. Berikut informasi selengkapnya. Suasana sukacita mewarnai pelantikan dan pengambilan sumpah 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Belu periode 2024 hingga 2029 ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Belu pada Senin 9 September 2024. Kursi Ketua DPRD Belu dipercayakan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan total 4 kursi. Akumulasi suara PDIP mengungguli Gerindra dan Demokrat yang juga menghasilkan 4 kursi dari total 30 kursi DPRD Belu. Nama masyarakat Kabupaten Belu, berhormat saya menyerahkan palu pimpinan ini pada pimpinan sementara untuk melanjutkan wujud perjuangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu demi kesejahteraan masyarakat rakyat Belu. Dokumentasi pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Belu periode 2019-2024 untuk dilanjutkan. Terima kasih pimpinan DPR beserta seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 atas seluruh kinerja kerjasama kami selama kepemimpinan Ketua DPR dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Belu. Semoga Tuhan memberkati semua upaya jeripaya dan dokumen ini akan menjadi landasan kami untuk bekerja lebih lanjut bersama pimpinan DPRD seluruh anggota terpilih periode 2024-2029. Tuhan memberkati. Usai pelantikan Ketua DPRD Belu sementara, Theodorus Manehi Pejuang mengatakan akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat bukan hanya di daerah pemilihan, tetapi untuk seluruh masyarakat Belu. Kemudian hari ini kita berharap bahwa ke depannya mungkin ada komunikasi yang lebih cair sehingga dalam membangun kabupaten ini juga bisa lebih soft. Sebetulnya kan banyak hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya yang sementara berjalan pada bidang kesehatan. Ini ke depan kami dari PDI Perjuangan juga sesuai instruksi arahan fokusnya pada masyarakat yang mana dari sisi pangan juga harus serius. Artinya dan secara garis besarnya pertanian itu harus serius ditingkatkan. Dengan dilantiknya 30 anggota DPRD Kabupaten Belu ini, masyarakat berharap adanya harapan baru Kabupaten Belu khususnya dalam hal menyerap aspirasi masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Tabua TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi. 3 jenazah pekerja migran Indonesia asal NTT dipulangkan. Tetap bersama kami.